Ya, fenomena setboard ini jadi teman-teman di sisi yang lain memang yang menyedihkan itu menjadi satu cara masyarakat untuk mendapatkan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah beberapa hari ini ya kita dipimpin oleh Pak Prabowo. Selamat pagi Pak Prabowo. Jadi ketahuan deh kita syutingnya pagi ya. Sebelum saya bahas tema pertama dari Ibu produser, ada berita duka di TV One. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi teman-teman kami, saudara kami kecelakaan dalam tugas ya. 3 orang dari sahabat-sahabat kami itu meninggal dunia. Ada Pak Sunardi, driver di sini. Saat kecelakaan terjadi itu di Pemalang di jalan tol, beliau meninggal di tempat. Pak Sunardi ini tinggal di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Kemudian sahabat kami yang juga meninggal itu Mas Marwan, ini kameramen ya. Campers juga meninggal di tempat. Kemudian yang ketiga Mas Alwan Sahmidi, ini juga kameramen campers kita nyebutnya, itu juga meninggal dunia. 2 teman kami, Mbak Felicia Melinda, reporternya, dan Mas GG ya, itu alhamdulillah masih tertolong dan saat sedang dibacakan ini masih dirawat di RSI Al-Ikhlas Taman Pemalang. Mereka adalah tim dari acara Fakta TV One. Semoga amal ibadah teman-teman kami ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa juga dari penonton Satgas Kritik supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sebenarnya topik pertama ini kita mau bahas setboard. Namanya juga setboard. Ya, memang sebentar saya napas dulu ya karena susah bicara tentang kedukaan, kemudian kita bicara kedukaan lainnya. Ya, fenomena setboard ini jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di TikTok itu ada fenomena setboard. Ini orangnya namanya setboard deh, dipanggilnya setboard ya. Dia aslinya penjahit keliling. Terus kemudian suatu hari dia melakukan joget setboard itu, terus dapat banyak poin, katanya sampai bisa renovasi rumah dan lain-lain. Akhirnya satu kampung, ini di Sukabumi, Jawa Barat, satu kampung itu ikut-ikutan joget setboard untuk memenuhi kebutuhan hidup. Diawali itu biasanya dengan bor, beras habis bor. Hah? Beras habis? Kalau gitu kita joget gitu. Joget gitu. Ya ada yang awo-awo gitu-gitu. Itu sebetulnya sih fenomena menyedihkan yang kadang kita juga bisa ketawa ya, tapi ketawa menyedihkan gitu. Dan ya ada membanggakannya juga. Saya mulai dari membanggakannya lah. Membanggakannya itu orang Indonesia itu nggak pernah kehabisan cara untuk hidup gitu. Ketemu aja caranya, termasuk si joget setboard ini. Akhirnya dia punya karyawan yang ikut joget sama dia. Jadi tuh dia itu nyiapin handphone ya, mungkin kuota ya, terus tripod ya, standing buat naruh handphonenya itu. Terus karyawannya yang joget-joget. Aneh juga ya kehidupannya. Ada tuh ternyata sekarang profesi joget setboard. Nah itu satu kampung tuh. Ada ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sistemnya tuh kalau misalnya dikasih donat, terus dia joget awu-awu gitu-gitu. Di sisi yang lain memang yang menyedihkan itu menjadi satu cara masyarakat untuk mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup gitu. Karena sulitnya ekonomi saat ini mungkin ya. Nah akhirnya ya namanya juga viral ya. Kalau viral itu lebih banyak atau ada beberapa orang yang perhatian tuh dengan si joget setboard itu. Kemarin kalau nggak salah ya, atau beberapa hari yang lalu saya sempat nonton klarifikasi si setboard. Itu siapa sih namanya, bapaknya nih? Coba dicari deh si bapak itu tuh. Jadi dia mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah mempromosikan judi online. Lah kan saya kaget kok tiba-tiba judi online. Nah, ternyata dibahas juga di media sosial. Jadi yang banyak memberikan donat, terus kemudian ya yang lain-lain lah, ada mawar segala macam, itu banyak seperti ya quote and quote mempromosikan judi online. Ya itu dibahas sih di media sosial. Nah ini si Pak setboard ini kemudian dia mengklarifikasi bahwa dia nggak pernah mempromosikan judi online. Oh Pak Gunawan ya sih. Nah ini Pak Gunawan ini kan, Gunawan itu kan dari dulu emang singkatannya kepanjangan dari Gundul Tapi Menawan ya. Jadi
Enggak itu beneran. Oh, aman Pak. Aman. Gundul tapi menawan. Terus jadi dia tuh kan dia ada yang cukur rambut terus disisain rambutnya di sini gitu ya. Jadi ada garis ke sini, ada yang garis ke sini gitu. Jadi emang benar-benar pengen membuktikan kalau gundul itu menawan. Nah saya terusin ya. Nah jadi fenomena ini tuh menurut saya sih hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat ya kan, apalagi sekarang Pak Prabowo ada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan tuh, teman saya tuh Budiman Sujatmiko. Nah itu tolong juga tuh diurus tuh, itulah fenomena rakyat ya. Ada Menteri Sosial juga kan, Kementerian Sosial, terus ada macam-macam tuh. Mungkin Badan Halal tuh Babe Haikal juga perlu turun tangan tuh. Itu joget skateboard tuh halal apa enggak tuh? Kalau kemudian ada dugaan ya yang memberikan reward tadi tuh terkait judi online kira-kira. Tapi teman-teman, apapun itu fenomena skateboard itu sudah terjadi dan ternyata memang sampai hari ini saya bicara juga itu masih terus dilakukan dan itu gampang banget. 24 jam mereka lihat sana. Jadi kalau teman-teman buka live TikTok ya, TikTok terus buka live itu pasti mereka ada aja yang live tuh. Ada anak muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu. Malah tadinya ada beberapa yang katanya petani akhirnya jadi karyawan Pak Gunawan Skateboard itu untuk joget-joget. Dapat duit. Enggak jangan mikir macam-macam kalau begini-begini Pak Prabowo, begini-begini skateboard itu. Ya mudah-mudahan ya segera tertangani itu dalam arti ini adalah sebuah fenomena sosial yang harus dihadapi negara ini. Pada saat Pak Prabowo di pidato pertamanya mengatakan yaitu paradoks Indonesia ya, negara Indonesia kaya tapi rakyatnya banyak yang miskin, sampai akhirnya untuk menanggulangi kemiskinan itu mereka alih profesi dari penjahit keliling, ada yang petani, ada yang pedagang, kemudian jadi penjoget sekarang, penjoget skateboard. Nah yang menarik lagi teman-teman, kalau teman-teman lihat ya ada beberapa adegan dia nerima karyawan tuh, jadi pakai laptop kayak gini, clok, terus dia panggil, siapa yang mau ngelamar kerjaan? Gitu. Saya lamar kerjaan Pak, kenapa? Beras habis Pak, oke. Langsung diterima, terus disetelin lagu dia joget. Jadi kalau kata Pak Jokowi cari kerjaan itu susah, tidak dengan masyarakat di Sukabumi yang langsung ikut joget skateboard. Bor, beras habis bor, saatnya joget. Oke teman-teman, saksikan terus Satgas Kritik bersama saya Henry Satrio jam 19 tiap hari dari Senin sampai Jumat. Dan minggu ini khusus ya kita pakai, ini ada gerakan satu minggu ini adalah gerakan satu batik. Jadi satu minggu ini batiknya sama. Ada yang sponsor, batik Cedui namanya. Kayak gini semua. Tapi nggak apa-apa. Jadi silakan kalau mau ada yang sponsor lagi, nanti kita pakai pasti batiknya ya. Saya nggak bisa joget skateboard, tapi kalau mau nyumbang aja. Nanti kita tampilin sambil saya sebut tuh. Makasih ya Batik Cedui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.